bersiap, bersemangat untuk memuji Tuhan. Adik-adik yang di rumah, semangat ya. Kita gerakan kata-kata tulis dalam minggu. Katakan ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus Kita angkat sekali lagi, katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia mati. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Gimana adik-adik, udah pada panas belum buat memuji Tuhan? Sudah dong, kita akan mulai masuk ibadah kita. Kita akan bernyanyi pujian Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 39. Kita sama-sama menyanyikannya ya. Di rumah, di bawah nanti ada teksnya. Nyanyikan ayat 2-nya. Ayo adik-adik, kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, kita rendahkan hati, kita tutup mata kita ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, buat hari ini ya Tuhan, kami masih bisa mengikuti ibadah secara online dan juga offline buat teman-teman kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu ya Tuhan, buat pengorbananmu hari ini yang sangat luar biasa ya Tuhan. Hari ini kami memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kami percaya Bapak, tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Kami yakin ya Tuhan, pengorbanan yang sudah Tuhan berikan yang sangat luar biasa, itu bisa kami tanamkan di dalam kehidupan kami. Kami sangat berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami juga mengundang Engkau ya Tuhan, supaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah online kami saat ini ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan, untuk mendengar, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita akan mengangkat pujian kita dengan penuh kerendahan hati dengan judul Jadilah Seperti Yang Kau Ingini.
masih mengikuti ibadah online. Pada hari ini adalah Jumat Agung, peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini dalam kami memperingati hari kematian-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin kami dan mengingatkan kami kembali akan kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa dan kematian. Karena itu ya Tuhan, pada Jumat Agung ini kami mau mendengarkan firman. Biarlah Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kami, yang menuntun kami, agar kami dapat hidup di dalam firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita pada Jumat Agung hari ini adalah yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai ayat 24. Mari kita ikuti dan perhatikan isi daripada nats ini. Inang akan membacakan demikian firman Tuhan. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya." Demikianlah kehendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu
yang kami kasihi, yang dikasihi juga oleh Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari peringatan akan kematian Yesus di kayu salib, yaitu di Bukit Golgota. Yang dikatakan tadi artinya adalah tempat tengkorak. Kita sudah tahu kenapa Yesus harus mati, kenapa Yesus harus disalibkan, kenapa Yesus harus menanggung beban yang berat itu. Kematian Tuhan Yesus adalah berbeda dengan kematian banyak orang di dunia ini. Kematian kita adalah karena dosa kita. Kematian kita adalah karena kita sudah melakukan banyak dosa, maka upah kita adalah kematian. Tetapi Yesus mati bukan karena dosanya, bukan karena perbuatannya, tetapi Yesus mati adalah menanggung dosamu, dosa kita semua. Karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, Dia harus menanggung beban yang begitu berat. Tuhan Yesus harus memikul salib. Dalam perjalanan yang begitu panjang, dalam perjalanan yang berliku-liku, dalam perjalanan yang penuh bebatuan, dalam perjalanan yang naik turun, Yesus memikul salib. Bukan hanya itu saja, bahkan Yesus harus menanggung beban yang begitu berat, menanggung caci maki, menanggung cambuk, menanggung ludah banyak orang, sehingga tubuhnya penuh dengan luka-luka, tubuhnya penuh dengan cambuk, tubuhnya penuh dengan darah. Karena dosa pelanggaran kita, Yesus harus menanggung beban yang begitu berat itu. Tetapi Yesus tetap taat. Yesus tetap setia. Bahkan Dia setia sampai mati di Bukit Golgota. Bahkan yang luar biasa, kematian Yesus, penyaliban Yesus disamakan dengan orang penjahat. Di mana tadi Yesus disalibkan dengan dua orang penjahat, di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Yesus disamakan sama seperti orang penjahat. Itulah luar biasanya Tuhan Yesus mau melakukan itu. Karena cintanya akan dunia ini, karena cintanya akan manusia yang berdosa ini, supaya kita selamat. Itu yang harus kita camkan dalam diri kita, dalam hidup kita. Yesus mati dan disamakan sama seperti orang jahat karena cintanya kepada kita, karena sayangnya kepada kita, supaya kita selamat. Dia rela mengorbankan nyawanya. Dia rela mengorbankan hidupnya. Dia rela mencurahkan darahnya supaya kita disucikan,
supaya kita diselamatkan. Pengorbanannya tidak tergantikan dengan apapun. Kematiannya tidak bisa dibandingkan, digantikan dengan apapun, apakah itu dengan emas, apakah itu dengan perak, apakah itu dengan uang yang begitu banyak, tidak bisa membayar, tidak bisa menggantikan pengorbanan Yesus Kristus. Tidak bisa. Karena itu anak-anak sekolah minggu yang mau diingatkan, yang mau dikehendaki oleh Tuhan, bahkan diingatkan firman Tuhan buat kita pada saat ini. Dalam situasi apapun, sedih atau senang, jangan lagi kita, jangan lagi kau menyalibkan Yesus yang kedua kali dengan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Jangan lagi kita menyalibkan Yesus yang kedua kali dengan sikap kita yang tidak baik. Dengan kata-kata kita yang selalu mendukakan orang, mendukakan Tuhan. Jangan lagi. Kita harus bertobat. Kita harus insaf. Kita harus tahu diri. Kita hidup bukan karena kita sendiri. Kita dapat bersukacita bukan karena kita sendiri. Kita selamat bukan karena kita sendiri, bukan karena perbuatan kita. Kamu selamat adalah karena Yesus telah mati menebus kamu sehingga kamu memperoleh kehidupan. Dan kemudian anak-anak sekolah minggu, apapun dan bagaimanapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, terutama di dalam pandemi COVID yang masih berkepanjangan, haruslah tetap percaya kepada Tuhan. Haruslah kita tetap taat kepada perintah Tuhan. Jangan kita menjadi sembarangan. Jangan kita menjadi lemah. Jangan kita menjadi orang-orang yang bersungut-sungut. Tetapi tetaplah taat, melakukan firman, melakukan perintah Tuhan. Jadilah menjadi murid yang setia. Di dalam setiap kata dan perbuatan. Di dalam kamu bermain, di dalam kamu belajar, di dalam kamu apapun yang kamu lakukan di tengah-tengah kehidupan. Dan yang terakhir yang mau diingatkan dalam peringatan kematian Tuhan Yesus, yaitu tentang tulisan yang di atas kayu salib, di mana Pilatus tadi menuliskan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ada orang yang tidak suka, orang-orang Yahudi tidak setuju bahwa itu dituliskan di atas salib. Tetapi Pilatus berkata tadi, apa yang kutulis tetaplah tertulis. Memang itulah Yesus itu. Yesus adalah orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan bukan lagi hanya orang Yahudi, tetapi Yesus adalah orang Nazaret, raja. Raja atas segala raja. Raja yang sudah menguasai, memimpin kehidupan kita dan dunia ini. Karena itu, tetaplah kita menyerahkan diri, dipimpin oleh raja yang besar itu, raja yang sudah menyelamatkan kita, yaitu
Yesus Kristus. Tetaplah anak-anak kami percaya kepada Yesus Raja yang kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan dalam Jumat Agung pada saat ini, di mana begitu besar pengorbanan-Mu ya Tuhan. Engkau harus memikul salib, Engkau harus dihina, dicaci maki, Engkau harus dicambuk, Engkau harus disalibkan dan mati di bukit Golgota. Semuanya itu Engkau lakukan ya Yesus Kristus adalah karena ketaatan-Mu kepada Allah Bapa di surga, supaya kami diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu. Biarlah kami di dalam kehidupan ini semakin mengenang dan mencamkan itu, sehingga kami menjadi anak-anak yang selalu takut melakukan dosa, takut melakukan pelanggaran, tetapi kami menjadi anak-anak yang tetap percaya, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang tetap setia untuk mengikut Engkau ya Tuhan. Berkati kami, berkati anak-anak kami sekolah minggu yang ibadah online. Berikan semangat, berikan ketekunan, berikan kesungguhan kepada mereka. Walaupun melalui ibadah online, mereka senantiasa dipenuhi oleh firman-Mu. Karena dengan kami dipenuhi oleh firman-Mu, kami dapat menghadapi kehidupan ini. Kami dapat taat kepada orang tua kami, kepada guru kami, kepada orang yang lebih dewasa dari kami, terutama taat kepada Engkau. Karena itu ya Tuhan, Engkau senantiasa yang memelihara dan menuntun kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu yang sedang menghadapi ujian akhir sekolah. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan, memberikan sukacita dan keberanian. Bersama Engkau ya Tuhan, mereka akan mampu dan bisa menjawab segala soal-soal ujian. Karena itu Engkau yang senantiasa menjagai hati dan pikiran mereka, supaya mereka taat menyerahkan diri hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Di mana adik-adik tadi mendengar cerita firman Tuhan hari ini, sangat terberkati bukan? Sekarang kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti biasa, mari kita angkat persembahan kita. Sama-sama kita mengucapkan Lemono kudo pele aku tude bata dan marga kusau bisi. Kita angkat lagu pujian kita, betapa hatiku berterima kasih.
adik-adik sekolah minggu, marilah kita akhiri ibadah Jumat Agung kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengikuti ibadah